Udah, kita silang ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini saya akan melanjutkan project UAS saya, yang dimana kita lanjutkan yang 8.5. Di sini dijelaskan kita dapat memverifikasi dan perbaiki konfigurasi objek RHCP layanan dan penyeberangan dan menyebarkan objek RHOCP. Selanjutnya yang di sini cara kita memulainya dengan langkah yang pertama itu kita masuk ke menu start dulu. Kita copy dia, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Kalau belum bisa paste, biasanya yang di sini dia yang kita disable, baru bisa ke copy dia. Kita enter, kita tunggu dia. Oke, di sini kelihatan kita mempunyai errornya, yaitu ada 5. Cara memperbaikinya dengan yang pertama itu 1.1 kita disuruh untuk membuat file baru. Caranya yaitu kita klik file, tab, baru kita copy yang login -u developer -p developer /https://api.ochp4.smp.com 6443. Kita copy dia, Ctrl C, lalu kita salin di sini, kita paste, terus send. Kita tunggu. Nah, lalu kita enter dia. Ada bilang dia login successful. Selanjutnya yaitu 1.2, yaitu kita membuat project dengan langkah OC project OC -lab. Kita copy, kita Ctrl C, lalu kita paste dia, kita enter. Ada tulisan already on project lab. Selanjutnya yang bagian 2 itu kita disuruh ubah ke direktori. Kita harus mengubah ke direktori development.ym1, dimana dan yang kedua itu kita disuruh mengubah ke direktori -do188/lab/OpenShift-lab dengan langkah yaitu cd -//do188/lab/OpenShift-lab. Kita copy dari yang ini, Ctrl C, lalu kita paste.
kita enter. Nah, kita beralih ke OpenShift Lab. Langkah yang ketiga yaitu kita disuruh untuk menggunakan file development YAML untuk menyebarkan kontainer project RHOCP project lab. Yaitu dengan langkah 3.1 kita disuruh untuk membuat penyeberangan dengan menggunakan file development development.yam1 dengan langkah oc create -app development.yam1. Kita copy dia, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Lalu kita enter. Di sini ada tulisan development Quench API. Lalu selanjutnya 3.2 kita disuruh untuk membuka file development cara membukanya yaitu kita menggunakan gedit spasi development.yam. Kita ketik dia gedit spasi, kita copy yang ini, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Otomatis dia akan berpindah ke file development-nya. Selanjutnya yang di sini diterangkan kita harus mengubah bagian match label app.quenches.api yang di bagian sini. Cara mengubahnya yaitu kita tinggal copy yang ini, Ctrl C, lalu kita hapus yang di sini. Lalu kita paste di tabnya, open text dialognya, Ctrl P. Lalu kita send. Selanjutnya yang di sini kita disuruh untuk mengubah lab fv .quenches.fp. Lalu kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita hapus di bagian ini. Kita hapus, lalu kita copy di teks dialognya, Ctrl C, kita send. Setelah itu kita tinggal save. Lalu kita berpindah ke bagian awal, kita silangin aja yang ini. Lalu langkah 3.3 kita disuruh untuk membuat penyeberangan menggunakan file development dengan langkah oc create -app development.yam1. Kita copy ini, Ctrl C, lalu kita paste dia di sini. Setelah itu ada peringatan warning, kita biarkan aja.
Baik, saya akan melanjutkan video saya yang kepotong tadi dikarenakan bikin kagak bisa sampai 10 menit, perlu bayar. Soalnya saya belum bayar. Tadi sampainya cuma yang di sini, yang di create development ya, yang di sini. Tadi saya tidak tahu soalnya tiba-tiba webcamnya mati. Yang dimana kita disuruh create development ya, dimana saya sudah meng-create-nya yang tadi, yang ini dia create pf main development.yml. Ada tulisan warningnya, kita tidak perlu pedulikan. Selanjutnya kita disuruh memverifikasi kualitas apinya apakah dia running atau tidak. Di sini saya sudah melakukannya dengan perintah get pro, yang dimana sudah ada status runningnya. Ini dia status running. Selanjutnya di perintah yang keempat itu kita disuruh untuk menggunakan file file untuk mengkonfigurasi jaringan kontainer atas UI dalam project OCF Lab dengan konfigurasi file service yang file to from sesuai dengan persyaratan, yang dimana kontainer kualitas UI harus mencapai kontainer UR dengan UR HTTP / kualitas main API 28080. Selanjutnya yaitu kontainer kualitas main API mendengarkan pada port 8080 secara acak, secara default. Selanjutnya yaitu aplikasi menyarankan untuk memulai ulang aplikasi AI jika digunakan dalam urutan yang salah. Selanjutnya 4.1 kita disuruh untuk mengedit server file dengan menggunakan perintah gedit. Kita enter, dimana tadi sudah saya lakukan perintahnya, yang dimana saya akan mengulang juga nggak apa-apa. Yang 4.1 itu kita disuruh untuk merubah portnya yang semula. Yang semula itu portnya 3000. Kita mengubahnya dengan port 8080. Selanjutnya yaitu 4.2 kita mengubah target portnya dengan menggunakan 8080. Yang semula target portnya yaitu 3000. Kita ubah menggunakan menjadi 8080. Selanjutnya konfigurasinya kita ubah dengan
nama app Quartz main API yang semula yaitu app Quartz. Kita ubah menjadi Quartz API. Selanjutnya 4.4 itu kita disuruh untuk merubah hostname dengan hostname Quartz main API. Yang semula yang di sini yaitu hostname-nya cuma Quartz aja. Kita ubah dengan Quartz API. Kita silang ini. Selanjutnya yang dimana kita disuruh untuk mengcreate file service nya dengan menggunakan perintah oc create main API service.ym1. Di sini saya sudah menggunakan perintahnya yang di sini. Dimana sudah ke create. Selanjutnya 4.6. 4.6 ini kita disuruh memverifikasi layak Quartz container kita dengan menggunakan perintah oc get pro. Bentar. Memverifikasi konfigurasinya dengan menggunakan oc describe service Quartz API. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan hostname-nya berubah menjadi Quartz API. Terus selektornya sudah berubah menjadi app dengan Quartz main API. Terus portnya juga sudah berubah menjadi 8080/TCP. Selanjutnya target portnya juga berubah menjadi 8080/TCP. Selanjutnya perintah 4.7 itu kita disuruh memverifikasi layanan 4.7 itu kita memverifikasi Quartz container kita dengan perintah oc get pro. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Enter. Nah, di sini sudah kelihatan dia running semua. Soalnya dia sudah running. Selanjutnya perintah 4.8 itu kita disuruh restart kontainer kita dengan perintah oc delete port main1 app sama dengan Quartz main UI. Kenapa ini running? Dikarenakan saya pernah mencobanya tadi. Kita Ctrl V di sini. Nah, belum ke copy dia.
Baik, saya akan melanjutkan video saya yang dimana 4.8 ini kita disuruh restart. Ini kenapa dia running? Dikarenakan tadi saya pernah mencobanya dan saya nge-record di 4.8. Nah, di 4.8 ini kita disuruh untuk menghapus kontainer kita, di mana dengan perintah oc delete port ui. Kita copy, Ctrl C, lalu kita di sini Ctrl V, enter. Di mana ada kontainer kita sudah kehapus. Selanjutnya untuk mengeceknya kita menggunakan oc get pro, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kelihatan tulisan runningnya. Selanjutnya untuk langkah kelima kita disuruh untuk membuka browser dengan navigasikan ke http://mailocp-ocp-ocp4.sample.com. Kita enter, kita Ctrl C maksudnya, lalu kita buka browser. Ini di sini kita tinggal copy dia, Ctrl V, lalu kita enter. Sudah kelihatan modifikasinya, yaitu dengan ini udah sama kan, udah sama dia. Lalu langkah yang terakhir kita untuk finish, kita tutup browsernya. Tidak apa-apa deh, kita tutup menggunakan perintah live finish OpenShift lab. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini, lalu kita tekan enter. Kita tunggu saat. Udah sukses. Kita lihat awalnya yang di sini, dimana kita sudah memperbaiki masalahnya. Sekian dan terima kasih banyak.